Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Ramadan. Saya dari TBI 2A. Dan saya akan menjelaskan bimbingan konseling menurut pandangan modern dan Islam. Bimbingan konseling kan merupakan bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu agar dapat memahami diri, mengatasi masalah, dan berkembang secara optimal dalam perspektif modern. Bimbingan dan konseling itu didasarkan pada pendekatan psikologi seperti psikologi humanistik, kognitif, behavioral, dan psikoanalitik. Sementara itu dalam perspektif Islam, bimbingan dan konseling mengacu pada nilai-nilai Al-Quran, hadis, dan teladan pada Nabi dengan tujuan utama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Terus juga kita lanjut membahas pada perspektif modern secara lebih rinci ya. Dalam perspektif modern itu, dalam pandangan modern tuh, bimbingan konseling itu berfokus pada upaya ilmiah untuk membantu klien menghadapi masalah pada dirinya ya, ataupun bisa disebut dengan masalah personal, masalah sosial, akademik, dan karir. Konselor juga menggunakan teknik seperti wawancara, terapi perilaku, terapi kognitif, dan lainnya. Terus juga prinsip utamanya tuh adalah non diskriminatif. Terus juga ada kerahasiaan, empati, dan fokus pada pengembangan potensi diri. Dan untuk di perspektif Islamnya, bimbingan konseling tuh lebih ke menekankan aspek spiritual, moral, dan ibadah. Contohnya konseling dalam Islam tuh tidak hanya menyelesaikan masalah duniawi, tapi juga tuh rohaninya, yaitu menuntun pada jalan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Konselor Islam sering menggunakan pendekatan tuh seperti menasihati gitu, nasihat berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis, dan mengajak klien untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu biasa disebut dengan takarrub, atau serta menyadarkan tobat dan sabar dalam menghadapi cobaan. Terus juga di sini studi kasus yang bakalan saya angkat, yaitu kasus seorang siswa SMA yang bernama Fajarudin Fajarodot. Saya tidak tahu nama aslinya siapa. Intinya di sini nama samaran yaitu Fajar. Dia mengalami penurunan motivasi belajar dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ia merasa gagal karena tidak masuk perguruan tinggi favorit dia dan mulai mempertanyakan nilai-nilai hidupnya. Dia juga tuh kayak menjadi sering murung lah setelah menghadapi masalah ini nih, murung dan menghindari ibadah. Nah, di sini nih emang harusnya udah parah sekali ya. Soalnya tuh emang kalau misal kita enggak dapat apa yang kita mau, kayak gitu. Kadang kita malas-malasan, kadang kita ya bisa dibilang nih enggak niat lah buat ngejalaninnya kayak yang dialamin Fajar ini. Sebenarnya ini juga terjadi kepada saya ya. Saya emang niatnya tuh kan tidak ingin kuliah di IAIN ini sebenarnya, tapi karena emang Allah berkehendak lain, jadi ya udah kita jalanin aja, walaupun emang tidak sesemangat untuk, tidak se-excited untuk berkuliah di tempat yang emang kita tuju. Tetapi emang ya udahlah, keterimanya di sini, ya udah kita jalanin aja.
Dari saya itu aja sih mungkin ya, untuk pelajaran BK ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raffi Ahmad Ramadan, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.